warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari, NPM 1850358 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Saya akan mempresentasikan tugas analisis penggunaan bahasa Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Sebutkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa nasional ada 4. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa negara. Ada 4 juga. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Lalu yang kedua, sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Dan yang keempat, sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Lalu, dalam bahasa Indonesia juga terdapat fungsi khusus. Ada 4. Yang pertama, sebagai alat interaksi kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, menciptakan karya-karya sastra yang berkualitas. Lalu yang ketiga, media untuk menyampaikan perasaan. Dan yang keempat, alat adaptasi untuk kontrol sosial. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan karena pada saat itu para pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis. Dengan keberanian para pejuang tanah air kita, mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat kembali harkat martabat Indonesia. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia dipelajari bangsa lain. Ada 4 universitas besar di dunia yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia karena tertarik dengan budaya Indonesia sekaligus ingin memperdalam pengetahuan tentang Indonesia. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Nah, tak hanya bahasa asing, ratusan bahasa daerah yang terdapat di Nusantara banyak memengaruhi pembendaharaan bahasa Indonesia sendiri. Pengaruh dari bahasa asing itu, akhirnya bahasa Indonesia memiliki pembendaharaan bahasa Indonesia yang akhirnya dianggap kaya karena memiliki beragam macam bahasa. Nah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga tidak salah kalau dibilang Indonesia kaya akan bahasanya karena dari berbagai suku, berbagai budaya itu memiliki bahasa masing-masing. Jadi Indonesia bisa disebut negara yang kaya akan bahasa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.